wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina fiddin rabbil abbas baliya atimalkan alaihissalam wa ila hadrati sa'ili sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolihin wal ulama bil aminin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya itis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia. Pada khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabil ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz Yai Haji Bisri Mustafa Ar-Rabbani. Wa ila hadrati al-musahhifina wal mutafatishina hadzal kitab al-alama al-hafidh Yai Arwani Amin. Wa ila hadrati al-alama Yai Abu Umar. Wa ila hadrati al-mukarram al-hafidh Yai Hisam. Wa ila hadrati al-adib al-hafidh Yai Sa'roni Ahmadi qaddasallahu sirrahu. Wa khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Wa khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina. Khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtar Juki. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein. Wa ila hadrati Syekh Musri bin Abdurrahman Al-Maraki. Wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraki. Wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Rumumi. Wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa ulumihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa syaddatina wa masaidina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruki wa ila ruki khususan 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 wa ila ruki khususan
wa ila ruhi khususan, 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah ajal maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatit da'wati wa tabiyati aw ya'tisa warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nabahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata fizil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna khidmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara khidmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah majlis Reklatur Rohaniyah Aulia Utisah Majlis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songgolangit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sakum dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan,
kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silatul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab Al-Ibris Lima'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat Al-Mursalat, ya. Akhir Al-Mursalat ayat 50. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada surat dan ayat berikutnya, yaitu surat An-Naba. Surat An-Naba juz 30 ayat 1. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, qabul ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat An-Naba juz 30 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama
untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa
minal mu'khirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u wa kanat abwaba wa suyyiratil jibalu wa kanat saraba. Sadaqallahul azim. Amma saking apa yatasaaluna padha takon tinakon ya wong kures anin nabai saking cerita al-azimikan agung alladzihum kang utawi menungso kabeh fihi ing dalem ya alladzi mukhtalifuna iku padha sulaya iya manungso kala ojo kaya ngono saya lamuna wong kures bakal padha weruh iya wong kures summa mongko nuli kala ojo kaya ngono saya lamuna bakal padha ngerti iya wong kures alam naj'ali anata ora andadekaken ingsun al-ardo ing bumi bihada ingkang dadi lemek wal jibala lan gunung-gunung ingkang dadi piro-piro patok wa kolakna lan ndadekaken ingsun ing sira kabeh aswaja ing lanang wadon waja'alna ndadekaken ingsun naumakum ing turu ira kabeh subata ingkang dadi ngaso waja'alna ndadekaken ingsun al-laila ing bumi libasa ingkang nutupi waja'alna ndadekaken ingsun an-nahara ing rino masya ingkang dadi mongso luru pangan babanena lan anjenengaken
ingsun Paukokum ing dalem dhuwur ira kabeh Sab'an sidada ing langit pitu kang kuat-kuat waja'alna andhateaken ingsun sirajan ing lampu bahaja kang mencorong wa anzalna nurunaken ingsun minal mukhsirati saking pira-pira mendung ma'an ing pira-pira banyu saja akeh banget linukhrija bihi supaya ngesokaken ingsun supaya ngetokaken ingsun sebab yoma Haban ing wiji wanabatan lan cecukulan wajanatin lan pira-pira kebonan alfafan kang rempok Inna sesungguhnya yaumal fasli dinane utusan kana iku ono ya yaumal fasli kota iku waktu malam yauma ing dalem dinane yunfahu den sebul bisuri apa sangka mongko padha teka patatuna mongko padha teka sira kabeh awaja ale golong-golong wa futihat lan den buka as-sama'u apa langit pakana mongko ana iya langit abwa iku dadi pira-pira lawang wasuyirat lan den lakokaken aljibalu apa pira-pira gunung pakana mongko ana ya pira-pira gunung saroban iku dadi kaya amun-amun sadaqallahul azim. Surat Naba Makiyah wahya arba'una ayatan. Surat An-Naba iku surat Makiyah ayate akae 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Wong Quraisy padha takon-tinakon ing bab perkarane Quran kang kagawa dening Kanjeng Nabi. Apa iku perkara kang kanggo
apa iku perkara kanggo takonan dening wong-wong Quraisy. Ora liwat yaiku Al-Qur'an kang uga mengku keterangan bakal anane dina baksi lan liya-liyane kang nalika iku nimbulake pasulayan. Wong-wong mukmin padha iman percaya kabenarane. Wong-wong kafir padha ingkar ora percaya marang kabenarane. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Aja kaya ngono. Wong-wong kang padha pintar dheweke mesti bakal padha weruh lan yakin tumrap apa kang bakal kejadian. Yaiku tumekane dina baas. Ora susah takonan. Dheweke bakal padha ngiyakinaken tumekane dina baas. Alam naj'al al-ardha mihaddan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Wong kafir isih ora padha percaya bae marang bakal tumekane dina baas. Malah dheweke padha muni-muni apa kuwasa Allah Ta'ala nguripake wong-wong kang wis mati. Sepiro kekuasaane Allah Ta'ala dijawab apa ora padha ngerti. Allah Ta'ala wis nitahake bumi minangka dadi lemek. Upama ora ana bumi arep manggon endi dheweke. Allah Ta'ala nitahake gunung-gunung minangka dadi pacal bumi. Kepriye oleh manungsa? Upama bumi iki tansah gonjang-ganjing. Allah Ta'ala nitahake manungsa dadi lanang wadon sehingga bisa anak beranak. Kepriye upama ketitahane lanang kabeh utawa wadon kabeh lan Allah Ta'ala ndadekake manungsa bisa turu minangka kanggo istirahat lan Allah Ta'ala ndadekake bengi minangka kanggo cucupi ndadekake rino kanggo waktune nyambut gawe. Iku kabeh kuasane Allah Ta'ala kang sawo ngepenakake marang manungsa. Jajal pikiran kepriye upama manungsa padha ora bisa turu utawa rina terus tanpa bengi utawa bengi terus tanpa rina. Wabanaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Kan Allah Ta'ala menjenengake langit itu kang kuat-kuat, ora bentek, ora grimpis, semono lawase. Lan nitakaken damar kan banget padange, yaiku srengenge wis semono lawase. Ora tau rewel, ora tau dongkrok, lakune pancet. Pada jam 6 esuk banjur mencumul ake wetan. Pada jam 6 sore suruh ana ing kulon. Ora tau gesek sulaya. Coba kaya rupane donya, lamun ora ana srengenge. Wa anzalna minal
sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kan Allah Ta'ala nurunaké saking mendung kang dedet rupa banyu kang kumesok kang jalaran banyu mau. Allah Ta'ala nuli nyukulake wiji-wiji lan tetukulan lan kebonan kang rempet asri. Kepriye rasane umpama ora ana hujan. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat sarofaha. Sejatine dina urusan ing antarane makhluke Allah Ta'ala iku minangka dadi wates. Wates tumibane siksa atawa ganjaran. Yaiku dinane becik ketitik Allah ketara. Iya dina iku dina disebule corong kang kaping pindho. Nuli nyawa-nyawa padha bali menyang jasade dhewe. Padha saka ana ing ora-ora masal pirang-pirang golongan. Nalika iku langit-langit dibuka hingga dadi pirang-pirang lawang kanggo tumurune para malaikat. Lan gunung-gunung padha ajur mawur gingsir saking panggonane. Hingga gunung-gunung mau dadi leduk amun-amun. Shadaqallahu azim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakkur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Naba juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramu, diopeni, diurusi, dijaga, dan dicukupi
oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunia ila akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Kembali ke surat An-Naba juz 30 ayat 1 ya. Suratul Naba'i makiyatun ihda wa arba'una ayatan. Surat namanya surat An-Naba. Surat An-Naba itu termasuk golongan surat makiyah. Surat makiyah, jadi surat ada dua, ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Surat makiyah itu surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu surat makiyah. Kalau surat madaniyah itu surat yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, disebut madaniyah. Hasilnya surat madaniyah itu biasanya banyak seruan ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalau di makiyah banyak seruannya ya ayyuhannas. Makanya di akhir tahun ini saya berikan PR ya, kumpulkan ayat yang di awal ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhannas. Nggak banyak. Buat apa? Buat muhasabah, evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu yang lebih kurang ada 89 ayat lah. Nah, nanti kalau yang udah dapat terus cari lagi ya ayyuhannas itu lebih kurang 14. Atau kalau lebih mungkin kalau ketemu di tengah-tengah ayat ya ditambahkan boleh. Tapi cari yang di awal aja biar mudah. Yang ayat yang dimulai dengan ya ayyuhannas dan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu bekal para mubalik. Yang mubalikin materinya itu nanti ya. Nanti kalau udah, kalau bisa di print, di fotokopi, dijilid ya. Nanti dikoreksi mas ya. Serahkan ke saya ya. Oke. Waktunya sampai akhir Desember. Ya, sebelum akhir Desember sudah diserahkan. Supaya awal tahun sudah bisa mulai bersikap sesuai dengan hasil evaluasi masing-masing. Ya, karena kan dirinya masing-masing. Itu ya. Nah, itu madaniyah. Ya, Yohanes kebanyakan makiyah. Surat An-Naba ini makiyah. Dimulai dengan amma yatasaalun, sehingga orang nyebut juz amma. Juz yang dimulai dengan amma. Mana disebut juz amma. Kalau dulu saya masih kecil namanya turutan. Gitu Pak. Nah, kita ngaji turutan ini. Juz 30. Cuman kalau zaman dulu kita ngaji turutan dulu. Gimana? Jadi kembali ngajinya kita dulu juz 30 dulu. Lalu Al-Baqarah. Oke, jadi surat An-Naba makiyah. Jadi surat An-Naba itu adalah tergolong surat makiyah. Ihda wa arba'una ayatan, jumlah ayatnya ada 41. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma asalnya an dan ma sebetulnya ya. An dan ma. An itu dari, tentang, ma apa-apa itu.
Amma artinya menjadi tentang apa-apa. Ani an ayat saya tentang apa? Ya tentang apa saja. Amma itu artinya tentang apa-apa, tentang apa saja. Ya kasa aluna. Nah, ini bentuk jamak dari salah. Salah itu bertanya. Ya. Kasa aluna, mereka bertanya-tanya. Amma ya kasa aluna, tentang apa saja mereka bertanya-tanya. Lalu siapa mereka yang bertanya-tanya ini? Ayat selalu batu Quraisyin bakdon, yaitu sebagian kaum Quraisy bertanya-tanya dengan sebagian kaum Quraisy yang lain. Jadi mereka tentang kaum Quraisy di Mekah, makanya ayatnya Makiyah. Kaum Quraisy di Mekah, terus semua juga Quraisy, semua dari Hasyim ya. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Anin nabail azimi. Anin nabail itu dari berita-berita. Naba itu artinya berita. Naba itu artinya berita. Kabar. Orang yang bawa berita, orang yang bawa kabar namanya nabi yang berbahasa itu. Wartawan ya. Makanya nabi itu orang yang membawa berita. Tapi berita yang didapatkan melalui wahyu. Nah, ketika dia perintah untuk menyampaikan namanya Rasul. Tentang berita. Berita apa? Al-Azimi, berita yang besar. Amma yatasaluna, mereka bertanya-tanya anin nabail azim, tentang berita-berita yang besar, berita-berita besar, berita-berita yang agung. Bayanul lidhalika syai', ini menjadi bayan, keterangan untuk perkara-perkara yang besar itu. Istifham itu kalimat tanya, apa? Litafhimihim, untuk mengagungkan berita itu. Bahwa maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'anil murtamili al-basi wa barihi. Berita besar, berita agung itu bahwa maja'a, yaitu apa-apa yang telah datang bihi dengannya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita besar yang dipertanya-tanyakan oleh kaum Quraisy adalah berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani, yaitu dari Al-Qur'an. Al-Mutamini. Al-Mutamini itu yang meliputi al-baksi, tentang berita adanya Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Ini kan di Quran menceritakan tentang hari kebangkitan. Bahkan ceritakan orang bangkit dari kubur gitu ya, tentang kebangkitan. Bahwa ini dan lain-lainnya tentunya ya tentang kiamat, tentang macam-macam perkara yang disampaikan Nabi Muhammad, kemudian masih dipertanya-tanyakan sama orang-orang Quraisy, karena mereka memang belum beriman. Karena begitu. Alladihum fihi mukhtalifun, alladihum yang mereka para kaum Quraisy itu fihi, tentang yaumul ba'ats, tentang kiamat, bangkit dari kubur dan lain sebagainya,
Mukhtalifuna, mereka saling berselisihan, tidak percaya. Itu yang dipertanya-tanyakan tuh, apa benar sih? Apa iya? Bagaimana caranya? Melong-melong masih beribu-ribu tahun sudah dari tulang dan lain sebagainya, gitu kan? Dipertanya-tanyakan. Ayat al-mu'minuna yusbitunahu wal kafiruna yunkirunahu. Wal mu'minuna, maka adapun orang-orang Quraisy yang beriman, yang mereka beriman, yusbitunahu, mereka meyakini, yakin, sabit, yakin hari kebangkitan itu pasti ada, kiamat itu pasti terjadi sebagaimana pastinya orang hidup itu mati. Orang beriman yakin, percaya. Wal kafiruna yunkirunahu, dan orang-orang Quraisy yang masih kafir, mereka mengingkari, namanya juga kafir, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya yaumul ba'ats dan lain sebagainya. Ya. Bisa dipahami nih Pak ya? Ya, ayatnya pendek-pendek dan cetok ya, jelas, bahaya. Kemudian diperingatkan, kalau saya lamun sekali-sekali jangan begitulah. Ya, gitu, diingatkan. Kalau sekali-kali jangan begitu, kali-kali tidak begitu. Turun nantinya. Saya alamuna, katakan dari alamat, ya alamu, jadi saya alamuna. Nanti, saya itu tantis ya, saya itu menunjukkan nanti mereka pasti akan mengetahui. Kalau saya lamuna, kalau kamu jangan begitu, nanti mereka pasti mengetahui. Itu ya. Maya filubihim ala ingkari, apa yang akan ya menimpa pada mereka, apa yang akan menimpa pada mereka, nanti mereka akan tahu apa yang akan menimpa mereka atas keingkarannya, ala ingkarihim, atas keingkaran mereka nanti akan mengetahui sendiri dan mereka akan menimpa, mereka akan ditimpa atas keingkarannya itu, akan menerima akibat dari ingkarnya itu. Summa kala saya lamun, diulang sampai 2 kali. Yakin. Summa kemudian kala, jangan begitu, sekali-kali jangan begitu. Saya lamuna, nanti mereka akan mengetahui. Makanya ini namanya takkidun. Kalimatnya takkid, ditakkidkan, dikuatkan sampai diulang 2 kali. Baji apihi itu milik idani. Jadi takkid penguat. Baji apihi dan didatangkan bisuma pada takkid dengan summa, makanya ditakkidkan dengan summa kala saya lamun, penguatnya ini 2 kali. Kala saya lamun, summa kala saya lamun, namanya takkid penguat. Aku taukid ya sih. Summa lil idani ya, untuk memberitahukan bi anal wahidah, bahwasanya ancaman asalnya yang kedua asatu adalah lebih berat minal awali daripada yang pertama. Suma Allah Ta'ala kemudian memberi isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala ilal qudrati kepada kekuasaannya al-basi atas membangkitkan buruk kembali, hidup kembali. Pakola, maka Allah pun berfirman atas keingkaran mereka itu. Hanya Allah pun berfirman untuk menyatakan kekuasaannya. Apa firman Allah? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu, alam naj'al,
Tidakkah aku telah menjadikan al-ardo bumi itu mahada sebagai hamparan? Ya itu. Aifirosan al-mahdi, hamparan seperti tempat tidur. Jadi ketika orang kafir mengingkari tentang kekuasaan Allah, apa iya Allah mampu menghidupkan orang yang susah mati, membangkitkan kembali? Mana mungkin ya dia? Ya udah, jangan begitulah mestinya. Nanti mereka pasti akan tahu. Kemudian jangan begitu, pasti mereka nanti akan tahu. Akhirnya Allah pun menunjukkan dengan isyarat ya. Alam naj'alil ardo yang ada. Tidakkah aku telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, lemeh, tempat berpijak, sebagai hamparan, seperti kasur. Arab belimbang-belimbung ya bisa, Arab berlaku. Allah itu mampu menghamparkan bumi. Sudah bumi dihamparkan, bajibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Aitas butuh bihal ardu karena tas butuh kiamu bil autadi wal istibhamul lit takriri. Artinya gunung menjadi pasak. Pasak itu kalau kita lihat orang bangun jembatan, bangun gedung kan dipancang dulu ya. Kalau bumi ini dihamparkan kemudian diperkokoh oleh Allah dengan dijadikannya gunung sebagai pancangnya. Adanya enggak mungkin gunung ini buminya kan goncang. Iya, pancang gunung. Begitu gedenya tinggi ya kan cuma nggak diceritakan. Baru besar itu dan tinggi ya. Di dalamnya menyimpan air, mengeluarkan sumber yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup yang pokok, air bersih. Dan sebagai pancang yang memperkokoh. Mungkin kalau nggak dipancang, mungkin bumi akan gonjang ganjing. Bumi ini bulat. Itu pun Allah kuasa. Wa khalaqnakum azwaja. Dan aku telah ciptakan kalian azwaja. Itu berpasang-pasangan. Azwaja itu pasangan. Zaujun, azwajun, pasangan-pasangan. Semua berpasangan. Ya. Bukan bainasan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya kan? Ada yang baik, ada yang mancung, ada yang jangkung, ada yang pasang-pasangan. Ada yang b-boy, ada yang langsing. Ada yang gemuk, ada yang terus. Iya. Pasang-pasangan semua. Bahkan di surat Yasin jelas semua diciptakan pasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Memang subhanul ardu bahkan ini yang ditumbuhkan bumi ini berpasangan, ada perkawinan. Untuk apa? Pengembangbiakan tumbuh-tumbuhan itu ada. Lalu proses perkawinan. Penghulunya ya tawon, ada kupu-kupu ya kan. Kupu hidupnya di taman membantu perkawinan. Cuma betul ardu. Tapi ardu sini masuk diri-diri kita ini berpasangan. Kami malah ya lamun. Dan dari apa-apa yang kita tidak mengetahui. Semua berpasang-pasangan. Bakalakna azwaja. Aku ciptakan kalian cuma berpasang-pasangan. Kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Macam-macam. Semua berpasang-pasangan.
Ya kalau seandainya diciptakan laki semua bagaimana? Coba. Kalau manusia ini laki semua itu ada gimana? Ayo. Wah, main bendek. Bendek tau bendek. Bakal nggak cuma itu kayak omongan tahu ya. Nggak kok bendek itu ya. Yang satu panjang, yang satu pendek itu ya. Yang pendek itu buat itu tahu bendek ya. Jadi hotel gitu ya. Zaman dulu ada mainan anaknya filmnya bendek, nggak tahu orang di sini apa. Nah sekarang nggak kenal bendek. Gitu. Kalau yang curang itu nggak nyampe kalau gitu. Kali beda nih kalau itu. Mungkin gitu. Nggak jujur ya. Lo tempat dapat banyak. Itu nggak nyampe. Namanya bendek. Kalau perempuan semua itu gimana? Repot sama tokoh-tokoh dan tokoh. Sama diciptakan berpasangan. Akhirnya berkembang biak menjadi banyak. Kalau pelaku masih ada. Ukuran bayi nasar. Jenis laki-laki dan perempuan. Jadi paham ini ya. Orang ini gampang. Ayatnya pendek. Kita aja mau puasa. Gimana orang mau nggak percaya sama Allah? Allah. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna dan aku telah menjadikan naumakum tidur kalian itu subatan. Ya, untuk apa? Untuk istirahat. Airokatan di abdalikum. Ya, istirahat untuk badan-badan kamu. Jadi tidur itu supaya orang badannya istirahat. Coba kalau nggak ada tidur gimana? Kalau ngomong tidur, semangat, ngomong tidur, aku terbayang, ingin tidur. Supaya bisa istirahat. Ya begitu. Kalau berikan, Allah juga yang jadikan tidur itu. Kalau nggak jadikan tidur gimana? Jadi tidur itu kehendak siapa? Allah. Lah iya. Jangan suka ngomel-ngomel kalau anak tidur dulu. Enggak apa-apa, Allah jadikan kok tidur itu. Ya, kalau udah tidur, diam ya. Tidur, Allah yang jadikan tidur itu. Itu lagi, waja'alna naumakum. Aku jadikan tidur kalian itu subatan airokatan li'abdalikum. Sebagai sarana istirahatnya badanmu. Jadi tidur itu yang istirahat badannya harusnya badannya. Apa badannya tidur? Rasanya mau tidur lah. Boleh kan? Makanya di sini saya masih bebas. Kalau yang ngantuk mau tidur, ngantuk setelah teklok bayar, monggo. Makanya merem ngantuk setelah teklok bayar. Yang penting hati dan pikirannya tetap. Ada pikirannya hatinya belok turun. Hilang bablas turun terus ya. Tidur enggak main-main. Paham ya? Nah, caranya waja'alna laila libasan ai satiron bisa wajihi. Waja'alna dan aku jadikan al-laila waktu malam libasan sebagai pakaian. Pakaian itu alat penutup. Malamnya bikin pakaian. Ai satiron bisa wajihi yang menutupi dengan hitam gelapnya malam. Makanya malam dikasih gelap. Malam dikasih gelap. Kalau malam nggak dikasih gelap ya repot ya kan. Itu selama bertiga. Ayahnya, mamanya, sama anaknya ya kan. Siang-siang terang terus. Malam gelap. Makanya supaya ketutup nggak kelihatan anaknya, lampunya gimana? Biar apa? Gelap. Pak Yoto ya gitu. Pak Yoto gitu nggak? Terang ya. Terang loh. Orang kadang rakyat ya Pak Yoto. Iya. Rakyat orang marem.
syukur. Ya kan, gimana kan? Aku seneng mancing-mancing ya. Ayo Allah itu hebat, Allah itu luar biasa ya kan. Ya ini tentang kekuasaan Allah itu bijaksana, adil, tahu banget kebutuhan hambanya. Jangan khawatir Pak, percaya sama Allah, serah diri sama Allah. Kalau Allah yang ngatur, semua diatur Allah itu. Allah itu tahu banget kebutuhan kita. Allah itu lebih tahu kebutuhan kita dibandingkan kita sendiri. Kita mah nggak tahu kebutuhan kita, ya kan? Yang bukan kebutuhannya malah diri, malah yang kebutuhannya diabaikan kan? Nah itu kalau Allah tahu kebutuhan kita. Makanya kalau kita minta sama Allah, ya Allah karena sayang sama kita. Kamu pasang ini. Oh nanti jangan sekarang, gitu. Pasti. Kita kan maunya begitu berdoa minta rezeki berbuat dikasih banyak itu ya. Kira-kira Allah sanggup nggak kalau memberi rezeki kita langsung banyak? Sanggup. Sanggup. Rezeki kita sudah dijatah. Misalnya rezeki saya nih dijatah 1 triliun misalnya. 1 triliun untuk hidup selama 100 tahun misalnya. Ya kan? Ya kan Pak? Itu bisa nggak Allah berikan sekarang? Belum 100 triliun itu bisa nggak? Bisa. Sangat mustahil nggak? Nggak ada yang mustahil Pak. Bisa, tapi Allah itu sayang. Tahu banget kebutuhan kita. Buat apa Pak kalau gua kasih duit 1 triliun sekarang? Udah nggak butuh apa-apa. Udah maklum lah, bangun tidur udah ada kopi, ngerokok, itu ayo kalau ya. Apa yang nanya triliun? Dan Allah tahu banget, kamu gua kasih juga 1 triliun sebentar gua habis. Nah, ya, kurang itu ya. Ada yang bilang boros gitu ya. Iya. Udah gitu nanti petita-petiti ya, udah banyak kan? Petita. Oh, lalu daripada petita-petiti ya kan? Nah, akhirnya di-manage Pak. Supaya rezeki 1 triliun ini bisa cukup dalam hidupnya 100 tahun misalnya. Coba kalau nggak di-manage Pak. Oh, pasti belum. Ya kan? Umurnya baru 25 tahun atau 30 tahun. Rezekinya udah habis, karena udah dikasih semua. Kira-kira enak nggak? Enggak. Umurnya masih panjang, rezekinya udah habis. Ayo Pak, hidup cuma enak nggak? Allah tahu banget, sehingga di-manage. Udahlah, tahun ini segini aja dulu. Tahun ini banyakin, supaya bisa senang-senang lah. Bisa bangun rumah misalnya. Bisa beli mobil tahun ini, bisa beli sepeda motor, ya kan? Kasih itu. Nah, suatu saat ini, wah, ini kalau tak kasih banyak lagi ribet. Mungkin ini siakeh, rumahnya udah bagus, ya kan? Akhirnya sama Allah, wah, untuk tahun ini kurangin dulu aja, dikurangin. Makanya kadang-kadang rezeki kadang ditambah, kadang dikurangin Pak, kadang diambil. Ya enggak? Dihabisin kan, diambil semua, belum habis. Supaya nggak ngulur-ngulur waktu, dan nggak cepat habis rezekinya. Tapi insya Allah nggak bakal kehabisan, tetap bisa makan, tetap bisa. Nggak apa-apa habis, rumahnya habis. Itu kan, embuh dengan cara apa? Kamu sama Allah. Tapi entah setelah itu, pasti banyak lagi. Kadang-kadang dikasih lebih banyak. Karena apa? Allah tahu sebentar lagi kamu anaknya mau kuliah, sebentar lagi kamu mau ngambilin anak, sebentar lagi bakal punya cucu, dan dikasih lebih banyak. Di-manage sama Allah. Jadi betul. Coba ada diatur diri. Ada lupa diri kalau kita ngatur sendiri. Kalau pasar diatur Gusti Allah, enak. Makanya kalau orang beriman itu seruannya diantaranya kalau nanti udah ketemu itu ada ya ayyuhalladzina amanu
Udkhulu fisilmi apa? Orang yang beriman, masuklah kamu di dalam Islam dalam arti berserah diri kepada Allah secara totalitas, secara keseluruhan, karena diatur Allah itu enak nggak? Nggak mumet nggak Allah yang ngatur, dan Allah tahu persis kebutuhan kita apa, seberapa enak ya kita mau. Kita kan kadang-kadang suka bikin aturan sendiri yang kadang-kadang ya. Jadi kita bikin galau, bikin kuasa dan sebagainya. Itu begitu, diatur oleh Allah. Makanya dikasih tidur biar bisa badannya istirahat. Dibikin waktu malam supaya bisa jadi penutup. Ditutupi dengan gelapnya malam. Orang nggak bisa lihat. Begitu. Karena kita punya kebutuhan punya nggak kebutuhan malam itu. Walaupun siang-siang juga kalau yang benar bayar tuh, kalau itu bisa terus lah. Bisa aja bayar tuh. Akan nggak bisa. Yo beli pemain. Nah ya, bisa dipaham maksudnya ini ya. Itu kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, al-hakimnya Allah. Terus apa? Waja'alna nahara ma'asya. Waja'alna dan kami jadikan nahara waktu siang. Masa untuk mencari penghidupan, bahkan ma'asi, yaitu waktu untuk mencari penghidupan. Makanya kalau siang itu orang kerja itu namanya sedang cari maisha. Biasa Pak cari maisha, nyari kehidupan. Siang cari makan, ya kan? Kadang-kadang di waktu siang, pagi berangkat ke pasar, buka toko, nonton dagangan, ya kan? Sore pulang, malamnya waktu tinggal dipakai ngaji, belum bisa tidur, ini kan waktunya dipakai ngaji, pulang ngaji iya, jadi kok masih mau tirakat ya melek, betul enggak? Itu Pak, jadi enak. Siang dulu cari makanan, ya kan? Malam ngantuk tidur supaya istirahat. Begitu Pak. Indah sekali itu teman-teman. Waktu bijaksana. Cari maisha. Cuman kadang-kadang sekarang karena kebutuhan yang macam-macam, ya kadang-kadang siang dipakai tidur, malam dipakai usaha, kan ini ya. Tapi tetap aja dikasih waktu tidur supaya badan bisa istirahat. Nah, yang malamnya cari maisha, ya siangnya istirahat itu. Begitu. Wabanaina fauqakum sab'an sidada. Dan kami bangunkan di atas kalian sab'an itu 7 langit maksudnya. Sab'an itu 7 lapis langit. Sab'a sama fatin 7 lapis langit. Sidada yang kokoh. Sudah dibangun tuh. Bumi jadi hamparan, langit jadi atap. Bangunan atap, kokoh Pak. Bumi dikasih panjang gunung biar nggak gunjang ganjing, ya kan? Bangun lagi langit sebagai atap yang kokoh, nggak ada retak sedikit pun, nggak ada yang cuil sedikit pun. Ya, ada langit yang cuil, langitnya retak gitu, kokoh kan? Udah berapa ribu tahun loh. Bumi udah berapa ribu tahun, langit berapa ribu tahun, kokoh, masih kokoh. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna dan kami jadikan sirajan pelita, sirajan lampu ya, muniron yang bisa menerangi, wahaja yang amat terang. Oh, jadikan lampu yang sangat terang.
sirajan yakni samsa amat menyala yakni asamsa matahari itu menyala terus Pak. Ya kan? Pernah nggak konslet? Nggak pernah konslet. Dan tertib asal pagi nongol dari situ. Waktu maghrib suruh enggak terbenam ya. Itu rutin begitu sudah bertahun-tahun itu. Tepat waktu disiplin tepat waktu dan belum pernah ada Ramadan ada berita pada kaum muslimin di wilayah kaum Kalimantan Selatan Jakarta Timur pengumuman pemberitahuan berhubung di langit ada kesalahan teknik maka waktu maghrib diundur 3 jam lagi. Pernah ada? Kenapa? Allah yang bikin aturan diatur oleh Allah. Kalau kita mau nggak sering ya kan? Pengumuman mulai tanggal akan diadakan pemadaman listrik untuk wilayah Jakarta Timur ya. Sering terjadi. Tapi Allah dengan lampunya nggak pernah ada berita pemadaman. Ya, oke. Keren Allah itu. Wa anzalna minal maksiroti ma'an sajjaja. Wa anzalna dan aku turunkan minal maksiroti dari awan-awan as-sahabatil lati janalah gitu ya. Awan-awan yang telah datang waktunya. Antum tiro kal musiri ya. Bagi awan itu menurunkan hujan gitu ya. Kal musir seperti apa ya? Lalu awan ajariyah gitu. Mendung. Apa yang diturunkan dari mendung itu? Ma'an sajaja, yaitu air yang banyak tercurah, sobaban gitu ya, yang banyak menuangkan air. Bisa hitung air hujan ada berapa? Hujan itu ada berapa? Nggak bisa. Kali turun itu ada berapa? Iya, Nggak tahu. Mau tahu aja, mau tahu ya. Itu ya jumlahnya itu ada 3.500.000 juta. Percaya nggak? Kalau percaya hitung sendiri. Iya. Coba bayangkan kalau hujan itu airnya nggak turunnya kecil-kecil kira-kira gimana gitu. Oh gitu. Habis Pak. Itu di sana gumpalan loh itu. Artinya. Bukan lagi nanti ada gumpalan. Makanya kalau naik pesawat itu kalau mata bulan itu lebih parah dari di jalan dulu Pak. Kalau lagi wajah makanya apa? Ya, pramugarinya itu mungkin lo pakai pengaman, pakai kalau wajah karena gumpalan baik. Nah, turun itu kok bisa. Tapi kalau ada yang turun berupa es batu ya. Nah, itu landas lumayan juga Pak. Cuma kalau berdiri dari sini kepalanya patri ya Pak ya. Benjol ya. Dari lagi itu. Pingsan. Nah, beneran. Nah, lalu apa manfaat daripada diturunkan hujan lewat awan itu? Linu rijabihi kaban wanabata macam natin alfafa. Linu rijabihi supaya aku keluarkan, aku tumbuhkan dengan sebab air hujan yang diturunkan dari langit itu kaban itu wiji itu benih itu loh. Ya.
Wanabatan tumbuh-tumbuhan, bukan sebab air hujan, tumbuh-tumbuhan langsung. Yang tadinya nggak ada hujan, musim kemarau, kering, bahkan tanahnya retak-retak. Begitu air hujan itu, semua bangkit. Nah mungkin membangun manusia kayak begitu mudah bagi Allah, ya kan? Pohon apa aja tumbuh, lahan di situ tumbuh dengan sendirinya tanpa ada yang nanam. Enggak, asal udah ada lahan, jangan khawatir, nggak manfaat. Pasti manfaat asal lahannya sudah dibuka. Pasti Allah tumbuhkan di lahannya, ditanami maupun tidak ditanami. Makanya harus optimis dalam perjuangan. Ayo, Bapak tirutan semampunya. Kalau udah jadi lahan, pasti ada yang tumbuh. Kalau nggak ada yang nanam, minimal tumbuh rumput. Manfaat apa tidak? Manfaat banget. Dulu di sini Pak, saya sendiri ya, bisa sejarah cerita pengalaman. Kenapa saya pakai tadi? Ini dulu hutan tablu. Ya, yang di sini lama tahun 90-an masih sini, ini tablu Pak. Pun kayak hutan itu, nggak ada orang lewat sini. Begitu saya tinggal di sini, tiap pagi Pak, saya nyabutin tablu. Bangun Pak. Tablu tinggi sampai tinggi itu. Lama seminggu, 2 minggu kering, saya bakar. Terus sampai terbuka. Ini dulu boro-boro Pak, itu buka sendiri Pak, bukan kerja kaki sendiri. Kita tinggal sendiri waktu itu. Ada Pak, tiap kali ada. Kalau numpuknya saya bakar. Kering kan? Lumayan. Boleh tiap hari ada hampir tiap hari nabung. Begitu sudah terbuka, alhamdulillah rumput banyak. Tumbuh rumput banyak. Itu datang dari Gandaria hampir setiap hari. Dari Gandaria, ngapain? Nyari rumput. Buat apa? Pakan kuda. Karena di Gandaria masih banyak tukang delman. Kalau tidak dari mana? Nah, itu untuk apa? Untuk pakan sapi. Kesana di sana produksi susu perah, susu sapi murni. Nyarinya di sini. Berkarung-karung itu dibawa pakai mobil bak. Tenang Pak. Nah, jangan khawatir dalam perjuangan. Ayo kita babat hutan. Kalau jadi lahan, ditanami nggak ditanami, Allah akan tumbuhkan. Gimana? Sebagaimana Allah menumbuhkan tanah yang kering kerontang dengan air hujan, akan tumbuh berbagai macam tumbuhan. Begitu ya. Ini hikmah. Udah. Bacaan layar libasan juga. Bacaan aroma asar wabanaina fawqakum sab'an sidada. Bacaan sirata wahada wa andala minal maksirati ma'an sarjaja linukhrija bihi aban wa nabata wa jannatin alfafa. Sehingga dengan tumbuh-tumbuhan itu menjadilah kebun-kebun basatin alfafan yang lebat. Jadi kebun-kebun yang lebat, luar biasa. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, hari kebangkitan itu kana miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan. Itu adalah yaumul fasli adalah waktu yang menjadi ketetapan Allah memberikan balasan. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, apa balasan? Waktan lisawabi walikop. Pada saatnya ini orang yang becik mendapat balasan becik, yang Allah ketoro. Nah itu ya, becik ketika Allah ketoro itu dibalas. Ada waktu-waktu yang itu Allah akan bangkitkan. Paham ya? Oke. Yaitu yauman yunfakhu fisuri fatatuna afwaja. Yaitu suatu hari di mana ditiupkan sangkakala, trompet. Itu yang sekarang dipegang oleh malaikat namanya Israfil. Ditiup-tiupan. Disuri pada satu trompet suri. Rokok. Fatatuna afwaja, lalu kalian semua akan datang afwaja dengan berkelompok-kelompok. Kelompok tukang ngaji, wali kelompok tukang bela, kelompok tukang
berkelompok-kelompok ada beberapa kelompok dengan gubernur yang berbeda-beda. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Bakuti hati samaku pakanan ababa, dan pada waktu dibukalah langit-langit itu pintu-pintunya yang banyak. Supaya apa? Untuk lewatnya para malaikat. Nanti kita bahas sambil ngopi lah ya. Buka pintu, berarti turunnya para malaikat. Pakanan ababa. Basirot yang dibantu. Pakanan saroba, basirot. Dan dijalankanlah al-jibal gunung-gunung itu pakanan saroba, maka menjadi patamugana. Patamugana dari debu-debu yang berterbangan. Jadi gunung-gunung itu diterbangkan kayak debu. Luaran. Ina, udah ya habis ya? Pakanan saroba. Jadi gunung-gunungnya diterbangkan, lalu ditumpahkan, semua ada. Itulah yang disebut dari pembalasan. Yaumul pasti yaumul pasti yaumul kiamat. Sampai itu dulu ya Pak. Ya. Kita lanjutkan yang akan datang. Demikian tabarukan kita kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsir Al-Quran Al-Hadis yang dipandu dengan kitab Al-Jalalain sebagai referensi yang menunjukkan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl juz 30 ayat 1 sampai ayat 20 yang berbeda kita baca dan kita baca bersama-sama kita ketahui maknanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari naiknya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin dan mutakin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tetap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik rahmah anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana Hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.